Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita sungguh bersyukur sebab 1 tahun Tuhan telah menuntun kehidupan kita sehingga kita boleh berada di hari terakhir tahun 2020. Sebuah sukacita bahwa Tuhan telah mengantar kita menikmati kasih karunia Tuhan dalam sepanjang tahun ini. Dan untuk mempersiapkan hati kita, jikalau Tuhan berkenan, kita akan meninggalkan tahun 2020 dan menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Kita melandaskan semua harapan dan kerinduan kita melalui persekutuan dengan Tuhan lewat renungan harian dan doa bersama edisi Kamis 31 Desember 2020. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari terakhir 2020. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah bahwa kasih setia Tuhan selalu mengiringi langkah kehidupan kami, mengiringi kehidupan yang kami boleh nikmati dalam suka dan duka sepanjang tahun 2020. Ada begitu banyak kenangan yang telah terukir melalui tinta emas menjalani tahun rahmat Tuhan. Kami pun meyakini ya Allah bahwa Tuhan pun akan mengasihi kami, menyertai kami di tahun yang baru jikalau Tuhan berkenan akan kami jalani dan kami akan tapaki beberapa jam ke depan. Karena itu ya Tuhan, melandasi seluruh harapan dan kerinduan kami saat ini kembali di dalam penghayatan iman, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, ya Roh Kudus, berilah hikmat bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil menurut Yohanes pasal 8 ayat 12-20 menjadi bacaan kita di hari terakhir tahun 2020. Injil Yesus berkata, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Saudara-saudara, demikianlah bacaan kita pada saat ini. Dialah terang dunia. Ia mo arang nalino. He is the light of the world. Itulah tema bacaan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih,
Hari ini adalah hari yang terakhir setelah kita melewati hari-hari sepanjang tahun 2020 dalam hitungan bulan Januari sampai Desember. Jika Tuhan berkenan, besok kita akan memasuki awal tahun 2021. Pertanyaannya, apa yang menjadi kesaksian Anda di tahun 2020? Dan apa yang akan Anda persaksikan memasuki tahun 2021? Saudara-saudara yang kekasih, perikop ini menguraikan bahwa Yesus bersaksi kepada orang banyak bahwa Dia adalah terang dunia. Namun dengan kesaksian tersebut, orang Farisi justru menuduh Yesus bersaksi palsu. Karena menurut orang Farisi, Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Namun tuduhan itu dijawab oleh Yesus bahwa apa yang disampaikannya adalah benar adanya, karena didukung oleh dua saksi, yaitu dirinya sendiri dan Bapa yang mengutus Dia. Walaupun demikian, orang Farisi sulit mempercayainya karena orang Farisi berasal dari dunia ini, sehingga terus menolak Tuhan Yesus. Dalam konteks ini, orang Farisi mengalami kebutaan rohani, sehingga mereka tidak mengerti kesaksian Yesus yang membuat Yesus menolak menjawab pertanyaan mereka tentang siapakah Dia, bahwa apa yang Yesus telah katakan akan menjadi kesaksian yang menghakimi mereka jika Yesus adalah terang dunia yang berasal dari Bapa yang hidup, melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan iman percaya kita? Apakah kita sudah siap menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita? Ataukah kita bertindak seperti orang Farisi yang menolak kesaksian Yesus, sekalipun mereka telah melihat banyak mujizat yang telah Yesus lakukan? Karena itu saudara-saudara, yakinlah sepenuhnya bahwa dalam mengakhiri tahun 2020 ini, tetaplah percaya bahwa Yesus adalah terang dunia yang akan menyertai kita memasuki tahun 2021 di hari esok. Saudara-saudara, jadilah saksi-saksi bahwa Yesus adalah terang dunia dalam sepanjang kehidupanmu, apatah lagi dalam hari-hari yang akan terjelang di tahun 2021. Roh Kudus menuntun dan menyertai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat, menaikkan syukur kepada Allah yang telah memberi waktu dan kesempatan bagi kita menapaki tahun 2020, tahun yang penuh dengan rahmat, tahun yang penuh dengan pergumulan, tetapi juga tahun di mana Tuhan menyatakan berkat yang sungguh luar biasa, sehingga kita boleh dihantarnya sampai di hari terakhir tahun 2020 saat ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Allah, atas segala berkat, belas kasih, kemurahan, tuntunan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh kami nikmati dan rasakan dalam sepanjang tahun 2020. Kami telah mengukir perjalanan kehidupan kami melalui tinta emas pelayanan dalam segala karya pekerjaan usaha dan bentuk kehidupan yang kami jalani dalam suka dan duka. Biarlah segala kenangan, segala suka dan duka dalam sepanjang tahun 2020 akan menjadi sebuah kenangan yang akan menjadi bahagian dalam perjalanan, dalam napak tilas kehidupan yang telah dan boleh kami lewati. Satu hal yang kami aminkan, bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kasih Tuhan yang mengantar kami hingga pada hari terakhir di tahun 2020.
Kami bersyukur atas firman kebenaran Tuhan pada saat ini, mengajar kami untuk selalu menjadi saksi-saksi bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan biarlah jikalau Tuhan berkenan, memasuki tahun 2021, kami akan terus tetap menjadi saksi-saksi Kristus, menyaksikan dan memberitakan bahwa Yesus adalah terang dunia, yang akan menerangi kegelapan, yang akan membinasakan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah mengantar kami bersama dengan keluarga kami, sepersekutuan, rekan sekerja, dan terutama dalam keluarga yang Tuhan telah anugerahkan. Berkati kami semua ya Tuhan, dan izinkan perkenankan kami. Jikalau Tuhan berkenan, kami akan meninggalkan tahun 2020 ini untuk memasuki tahun yang baru 2021. Dan dalam harapan ini, dalam doa kami datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan. Hamba-Mu datang mendoakan jemaat Tuhan yang sungguh bergumul karena penyakit, karena ekonomi, karena berbagai hal. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka, sehingga mereka akan selalu meyakini, mengimani dan mengaminkan bahwa Tuhan akan mengangkat beban mereka, menyembuhkan yang sakit, memberikan pekerjaan bagi mereka yang berjuang mencari pekerjaan, memberikan apa yang mereka butuhkan dalam seluruh himpitan ekonomi, bahkan pergumulan dalam berbagai hal. Ajar mereka untuk selalu berpengharapan kepada Allah. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh keberadaan anggota jemaat dalam usaha dan pekerjaan yang sungguh mereka nikmati dalam sepanjang tahun 2020. Ajar mereka selalu bersyukur dalam suka maupun dalam duka. Tuhan, hamba-Mu juga datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang memiliki pengharapan untuk berkumpul dan orang-orang yang mereka kasihi. Dimanapun mereka berada, Tuhan tetap menuntun memeliharakan kehidupan mereka. Topang dan anugerahkanlah kami senantiasa kesehatan ya Allah, sehingga kami akan tetap sehat dan kuat. Jauhkan kami dari wabah COVID-19 dan juga dari segala jenis penyakit, sehingga kami akan tetap sehat dan kuat. Pulihkanlah keadaan dunia dan bumi ini ya Tuhan, sehingga dunia dan bumi ini akan kembali sehat sembuh dari wabah COVID-19. Ya Allah, ibadah yang akan dilaksanakan sebentar sore dalam mengakhiri tahun 2020 dalam sebuah ungkapan syukur Tuhan berkati, sehingga jemaat Tuhan akan memberi diri dalam sebuah penghayatan iman bahwa terpujilah Tuhan yang sungguh luar biasa telah mengasihi mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan atas seluruh harapan dan kerinduan kami di tahun 2021. Kiranya Tuhan membukakan jalan. Bapa di surga, hamba-Mu juga datang mendoakan seluruh keberadaan anggota jemaat Gereja Toraja Efrata Bontang yang berada di kota Bontang maupun yang jauh terpisah. Dimanapun mereka berada, Tuhan peliharakan kehidupan mereka, dan secara khusus yang sungguh bergumul karena penyakit COVID, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Begitupun penyakit yang lain Tuhan jamah, sehingga setiap jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh akan memperoleh kesembuhan. Bapa di surga, inilah syafaat kami, ini ungkapan syukur kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, lewat kesempatan pada saat ini, saya, Pendeta Henry Rapi, Pendeta Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang, mengucapkan selamat atas kasih karunia Tuhan bagi kita semua yang telah diperkenankan untuk mengarungi tahun 2020 dalam suka dan duka. Aminkan, hingga pada hari terakhir ini kita masih ada karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu bersyukurlah dalam segala hal. Dan juga izinkan saya bersama dan keluarga mengucapkan selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Di sana, di tahun yang baru,
berkat kasih pemeliharaan Tuhan selalu ada dan akan diberikan kepada kita semua. Hiduplah dalam pengharapan, hiduplah dalam kasih Tuhan, tetaplah melakukan kebaikan, Tuhan besertamu. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Shalom.